Nyimas Gandasari adalah seorang putri Sayyid Sholeh Mbah Datuk Sholeh dalam Babat Cirebon atau bernama sebenarnya Sultan Salahuddin berkuasa tahun 1438 sampai tahun 1462 Masehi dari Kesultanan Samudera Pasai Aceh Fikri Juliansyah. Napak tilas para puyang tahun 2023 yang dibawa oleh Ki Kuwu Cirebon ke Jawa. Untuk mengislamkan kerajaan Galuh yang pada saat itu kuasai oleh Raja Prabu Cakraningrat yang notaben masih bagian dari wilayah kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran. Nyai Mas Gandasari berupaya dengan beberapa cara. Dia itu menyamar berubah wujud menjadi perempuan kantin dan oleh Syekh Syarif Hidayatullah diberi sebutan Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Ada beberapa versi tentang tokoh Nyimas Ratu Gandasari ini. Salah satunya menyebutkan bahwa Ratu Mas Ratu Gandasari berasal dari Aceh, keponakan Fatahillah, dan Putri Mahdar Ibrahim bin Abdul Ghafur. Nyimas Ratu Gandasari pun ikut berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Nyai Mas Gandasari sering juga disebut sebagai anak angkat dari Sultan Cirebon yang pada masa itu adalah Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Epos yang menarik adalah kisah sayembara Nyai Mas Gandasari. Barang siapa yang bisa mengalahkan Nyai Mas Gandasari, maka dia akan menjadi suami Nyai Mas Gandasari. Pada masa di wewengkon Kesultanan Cirebon banyak daerah perdikan yang dipimpin oleh Tumanggung yang pada waktu itu disebut dengan julukan KIGD. Ki Gede yang ikut sayembara pada saat itu Ki Gede Palimana, Ki Gede Bayalangu. Karena kecantikan dan kemolekan Nyai Mas Gandasari sampai Raden Said Sunan Kalijogo Pangeran Sedaing Lapen pun ikut dalam sayembara tersebut. Dikisahkan dalam pertarungan dengan Ki Gede Palimanan berubah wujud menjadi raksasa. Akan tetapi Nyai Mas Gandasari tetap bisa mengalahkan Ki Gede Palimanan. Dengan Ki Gede Bayalangu Nyai Mas Gandasari syarat agar dibuatkan 2 buah bale ranjang tempat istirahat. Dengan kemampuan Ki Gede Bayalangu yang luar biasa, maka Ki Gede Bayalangu menyanggupinya. Dengan perjanjian pembuatan ranjang tersebut pada malam hari, maka Ki Gede sejak matahari terbenam mulai proses pembuatan ranjang Ki Gede Bayalangu sangat sakti, sehingga Ki Gede Bayalangu dibantu oleh jin yang sangat banyak untuk mencari kayu jati sebagai bahan ranjang. Singkat cerita, Ki Gede Bayalangu hampir menyelesaikan 2 ranjang tersebut. Nyai Mas Gandasari tidak suka dengan Ki Gede Bayalangu karena sifatnya yang ponggah sombong sehingga mengibarkan selendang kuning. Seketika langit seperti fajar. Secara refleks ayam jantan berkokok pertanda waktu fajar tiba. Maka dengan seketika pula gagalah Ki Gede Bayalangu. Dalam sayembara tersebut ranjang Bayalangu sampai saat ini di situs Nyai Mas Gandasari Panguragan. Sayembara Nyai Mas Gandasari dimenangkan oleh Pangeran Soka Syekh Magelung Sakti Remagelung yang saat ini makbarohnya di Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon. Nyai Mas Gandasari memiliki banyak nama. Nyai Mas Ratu Gandasari, Nyai Mas Panguragan, Nyai Mas Saptarangga,